Selamat pagi, hari Minggu. Kita masuk kayak hari kedua pakai DJI Pocket 3 buat vlog sehari-hari yang simple aja, nggak ribet-ribet. Udah fast tracking ya? Oke, di fast tracking nggak. Jadi fast trackingnya harus agak ribet juga ya ke menu gitu. Perlu nggak perlu? Oke Pak, mari. Dan udah ketemu sih ya kayak beberapa hal yang kayak plus minusnya. Fast trackingnya jalan sih ya kalau kalian lagi driving santai ya, itu bisa pakai fast tracking ini di mobil. Tapi enak juga sih ya kalau bisa cepet ganti FPV mode gitu, terus switch fast tracking lagi. Belum tahu ya ada shortcutting lagi. Ini loh fast trackingnya. Dia harus kayak ke menu-menu gitu sih buat aktifin fast tracking. So far gue belum ketemu sih kalau di DJI Pocket 3 ini ya. Terus gue ngerasa kayak di hari pertama waktu first look unboxing, gue ngerasa kayak mic yang ada di device-nya itu kayaknya lebih bagus di DJI Pocket 2 sih kayaknya ya. Terus mic wireless ini nggak sebagus yang kayak banyak orang bilang ya, kalau misalnya jaraknya terlalu jauh mungkin dari mulut. Nggak terlalu jauh lah bedanya. Terus gue ngerasa kayak ini mungkin perlu pakai clip on yang kabel ya, biar nggak terlalu berat sama gede, mengganggu visual gitu di sini. Meskipun yang keren sih mic-nya sih, kelihatan kayak ada chip-chip ya gitu. Dia akan transparan ya box bodinya kayak sini. Hari ini kita mau ke bengkel karena mobil udah lama banget ya, udah 10.000 kilo jalan dan belum ke bengkel-bengkel. Ya mau servis rutin yang nggak tahu ini gede apa nggak ya, mungkin nggak gede kayaknya sih. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, mobil gue ini kan Daihatsu yang gue sempat kontenin juga pakai Orca head unit canggih yang gue beli 2023 sih. Terus gue posting bilang ini salah satu yang terbaik di 2024 juga lah. Kalau ada versi barunya kan beli versi barunya aja sih. Ini Orca Pro Plus Gen 2, nggak canggih-canggih banget, cuma lumayan bisa diandalkan buat kayak nonton YouTube, buat dengerin musik, YouTube musik biasanya. Sampai anak gue udah kayak biasa ya mencetin ini. Nah ini fitur flipnya itu dia ada 3 kali tap di joysticknya ya. Jadi selain joysticknya bisa di kiri kanan atas bawah, dia sebetulnya bisa diklik juga, ditekan gitu. Nah tap 3 kali buat flip depan belakang depan, dan tap 2 kali buat lurusin lagi gitu kalau kamera rada miring gitu kan, karena terlalu banyak gerak gitu misalnya, itu bisa dilempangin lagi. Lumayan guna sih itu. Oke, baru masuk tol, lumayan lancar sih. Mestinya kita akan ke daerah Serpong gitu. Terus kita akan
meeting, gue ada, meskipun ini hari Minggu ada meeting kerjaan. Beginilah nasib wirausaha. Dan ya kita coba lihat performance dari DJI Pocket 3 ini ya. Nambahin lagi sedikit mungkin soal baterai ya. Gue merasa kayak baterainya lumayan reliable sih. Ntar kalau udah dateng siapa namanya, kalau udah dateng SD card yang bisa rate-nya lebih kencang itu sih harusnya mungkin baterainya bisa lebih oke lagi. Tapi gue ngerekam hampir nggak pernah 4K sih ya, kayak 1K aja udah, plus minus mungkin. Karena konon kalau kalian upload ke YouTube itu akan di-reduce quality image visualnya gitu kan. Jadi kalau kalian upload 4K setidaknya akan lebih baik gitu daripada kalian upload 1K gitu kan. Konon katanya, cuma gue kayak males juga lah manajemen file terlalu gede 4K gitu. Karena ya makan tempat di memory cardnya ya gede, ngopi file pindahnya juga mungkin lebih lama gitu kan. Tapi mungkin sekali-kali gue perlu coba sih. Oke, kita lanjut jalan. Oke, tadi gue pakai mic clip di sini tapi ternyata lupa dinyalain. Yang versi 2 itu dia nyalainnya kayak cetek gitu ya. Nah, ini kayak harus dipencet. Sebetulnya gue lebih nyaman mungkin yang dicetek kali. Kayak lebih berasa analog gitu, kadang-kadang lebih oke sih dibanding touch gitu, atau press banget ya button. Tadi habis isi bensin, mobil Daihatsu Xenia ini ya 2012 itu lumayan irit loh, kayak bisa 13 kilo per liter konsumsinya. Gue ngecek itu dari full to full, jadi kayak misalnya isi penuh, terus reset kilo trip meter ke 0 salah satu, kan dia ada AB. Terus setelah di reset, ntar isi penuh lagi, dilihat berapa liter isinya, dilihat udah berjalan berapa kilometernya, tinggal dibagi. Jadi benar-benar hasil real life gitu, berapa kilometer per liternya. Nah kalau mobil lain, mobil kalian pernah ngecek kayak gitu nggak sih? Kayak gue sih nggak terlalu percaya yang di dashboard itu ya, yang kayak estimasi berapa kilometer per liter. Kadang suka dilebih-lebihin mungkin kalau gue rasa. Nah kalian yang suka ngecek full to full mungkin boleh share juga berapa sih banyak konsumsi bensin kalian, mobil kalian. Kalau yang gue tahu salah satu yang lumayan irit banget itu kayak Suzuki Ignis ya. Ya wajar mungkin karena itu mobil-mobil CGC kali ya. Terus ada Ayla mungkin. Cuma family car itu kayak nggak banyak lah yang bisa compete sama Xenia begini ya. Kebetulan ini 1000 cc, jadi bahkan lebih irit lagi mungkin dibanding yang 1300. Nah bentar lagi kita mau sampai ya ke bengkel Daihatsu-nya. Nah itu dia. Udah booking sih, ngabarin teknisi. Jadi kalau kalian ke bengkel gini ya pegang satu teknisinya lah yang biasa di customer service gitu ya, WA-nya, jadi gampang untuk ya komunikasi atau koordinasi gitu kalau misalnya mau servis. Baik Pak. Mas. Rajin juga hari Minggu masuk. Seminggu full. Udah biasa? Enggak selalu ya? Shift-shiftan. Tapi kebetulan lagi ini ya, lagi jam. Jadi mobil udah lebih dari 10 tahun nih. 12 tahun mungkin. Tapi sudah masih good looking kalau lihat dari samping belakang gitu. Oke lah. Ini masih gua bela-belain simpen. Lagi kita datang pagi banget. Hari ini jam 8 ya, lewat 15 tadi, udah lewat 28 tapi udah masukin mobilnya, udah dari gue ya, masih ya ini servis 170.000, belum servis besar. Servis besar lagi sekitar di 200.000 itu katanya nggak nyampe 2 jam lah kira-kira. Gue juara pertama sih hari ini datang gitu jam 8 lewat 15 kali tadi. Ntar kita sedikit lihat-lihat mobil sih di showroom ini.
nasib Shio Kebo ya, bukan Shio Kebo. Pernah baca-baca maksudnya itu cenderung suka rutinitas setia gitu. Jadi gue kayak udah lama pakai Daihatsu, udah ngerasa comfort aja dengan servis bengkelnya gitu. Misalnya bisa ganti mobil pun gue berharap mungkin Daihatsu juga ya. Memang karena udah zaman mobil listrik ya. Andai Daihatsu kalau ada mobil listrik, mungkin gue juga consider ambil Daihatsu aja. Tapi ada ya kayak Wuling bingung oke, mobil listrik. Terus BYD masuk bagus-bagus, keren desainnya. Dolphin yang versi termurahnya dibanding yang lain. Cuma sayangnya harganya ya astaga di atas 400. Masih mending Wuling bingung kan. Seandainya REV di bawah 100 juta ya, langsung beli kali ya. Ada kan yang jual second REV 100 juta lebih tipis-tipis. Kita Starbucks Tebo, Tebo. Kalau dari rumah bikin sendiri, komen. Jadi gue ada brand kopi susu namanya kopi botol. Sebenarnya ada Southeast Pole juga ya, tapi itu mending jadiin brand Estero Taiwan aja deh. Snow Ice kopi botol buat brand kopinya. Rasa pandatnya oke sih. Gue ngerasa racikan kopi gue itu semakin matang. Menguji diri sendiri. Ini karena udah jam 8:30, terus berharap bisa nunggu di tempat makan gitu ya. Cuma sayangnya Daihatsu Serpong ini nggak jauh dari Kuartol ya. Itu kayak nggak ada tenan brand jual makanan yang kayak Hokben atau KFC atau McDonald. Ada McDonald di dekat Alam Sutra sana ya, cuma kalau jalan sih jauhan sih. Warteg katanya belum buka. Nah, dia kasih roti begini nih, si bengkel Daihatsu. Salah satu servis yang lumayan nih. Kalau kalian mau bikin kopi, minum teh itu juga dia ada service areanya gitu, self service area. Tuh, self service area kalau kalian mau bikin kopi, bikin teh sendiri. Gue sebetulnya di versi 2 itu nggak selalu sering pakai fast track. Kalau mungkin lo harus mulai membiasakan kali ya pakai fast track. Ini harus biasain pakai fast track. Ada fitur nggak dipakai gitu, sayang. Ada yang pernah bilang waktu gue lagi review video di rumah, kenapa goyang-goyang sih, dia main kameranya gitu. Cuma kalau vlog mungkin perlu, mungkin yang jangan goyang-goyang itu kalau videonya lagi podcast gitu ya. Mantap sih, cocok nih. Lumayan ya, lucu juga dia ngikut-ngikut itu kayak robot. Harus juga pakai mic kali kan, gue ngomongnya ini agak jauh dari kamera ya. Harus juga pakai mic.
Jadi rencana gue adalah kita beresin makanan ini, buang sampah, terus kita coba cari tempat makan yang deket sini. Ini cari ke HP dulu, Google Map dulu. Ini sayang ya, kayak kok sekarang udah gak ada aplikasi kayak Zomato gitu ya yang ngecek kanan makanan. Google Map kayaknya gak terlalu oke sih kayaknya untuk cek makanan sekitar ini. Sate Padang seblak. Seblak itu lagi viral, cuma belum sempat nyobain makan. Sabu-sabu Cia, Alam Sutra, buka jam 12. Close. Jam begini banyak close ya. Hari Minggu pada orang malas nyari duit, malas nyangkul. Susah sih kayaknya, ada yang terlalu dekat. Kalau mau kayaknya instant kopi TM nih, bukan 3 menit naik mobil, aku jalan kaki 16 menit, 1,1 kilo. Sebetulnya jalan 1 kilo itu nggak terlalu jauh ya, kayak gue sempat landing di Paris lagi Eurobus sih dari Brussels, itu sekitar 8 kilo ke Eiffel dari tempat gue nginep yang murah gitu ya. Nginepnya berapa dulu ya? Murah-murah pun masih kayak 800.000 kali. Parah ya Paris ya. Tahu sekarang? Dulu sih sana 2013. Udah 11 tahun lalu. Kita coba jalan lah ya. Ini bundaran nih, McDonald sekalian. Ratus meter tuh McDonald, McDonald biit lah. Oke, kita ke McDonald di Gerbang dekat Lapu. Jam Alam Sutra itu beneran. Sesuai janji kita sedikit tour dulu. Ini ada apa di showroomnya? Ada Terios, Xenia baru. Ya, kalau ada budget boleh juga sih upgrade ya. Cuma 1.300 sih. Konsumsi bensinnya mungkin nggak akan sih 1.000 cc gue. Rocky. Xenia baru sih, desainnya Daihatsu itu gue ngerasa lebih oke sih daripada si Avanza ya. Mantepan dalamnya oke banget sih. Gue ngerasa konsumsi bensinnya ya, kalau kalian naik mobil si Betty lah, harusnya nggak terlalu pusing soal bensin harusnya ya. Bisa pertalite nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Rocky ini nggak banget ya, kayak sejak kalian kalau udah punya anak gitu, terus istri apa bawa babysitter lagi, aduh, kalau bisa mobil 3 baris sih biar muat banyak. Nah, Xenia ini lebih menjawab kebutuhan itu. Bahkan kayaknya dia lebih space ya, lebih oke dibanding si Terios ini. Dulu gua ngerasa Terios ini baby Fortuner, cuma kayak makin kesini makin kayak nggak oke sih desain. Kita coba jalan ke McDonald aja yang dekat sini. First lagi ke jalan bet. Jadi kalau kalian pakai power brick-nya ya, si Osmo Pocket 3 ini kan jadi agak panjang bodinya. Terus kalian tambahin lagi si tripodnya, itu jadi soalnya kayak selfie stick, jadi oke banget sih.
Ya 900 meter sih mestinya nggak terlalu jauh ya. Jalan-jalan begini nggak berasa lah. Cuma ya sayang ya, Indonesia ini culture-nya selalu kayak jalan trotoar dibikin buat jalan kaki, tapi ada kios-kios nggak jelas begini. Pasti aku nggak usah repot-repot jalan ke McDonald. Udah mulai sedikit ada penyesalan. Terutama faktor keamanan sih ya. Kayak kalau jalan di daerah Indo gini, ada sedikit rasa was-was. Cuma maling copet pun lagi malas kayak bangun pagi, minggu pagi begini, kayak istirahat. Sumedang. Dia mau ada gedung baru, Kingdom, apartemen. Gue nggak pakai, gue lagi nggak pakai mic, itu kira-kira ngobrol kayak matahari tiba-tiba ketutup awan, jadi agak bagus mungkin cahayanya. Gue lagi nggak pakai mic, kira-kira suara jelas nggak ya ngobrol-ngobrol langsung begini nggak pakai mic, dan background berisik banget ya. Gue nggak tahu ya, Pocket 3 ini udah ada fitur buat cancel noise di background gitu nggak ya? Kalau nggak salah ada, cuma ya gue belum cek lebih jauh. Kayaknya nanti baliknya sih naik Gokar aja atau Gojek. Lumayan jauh juga ternyata. Kalau di luar negeri sih sambil jalan-jalan bisa sambil cuci mata ya. Ini kayak kurang lah. Tapi ya buat orang bule begini menarik loh. Kayak bisa ngelihat aktivitas kayak begini karena di sana cenderung membosankan katanya. Kita bisa nih makan ini. Coba ya karena perut gua mungkin udah terbiasa bersih. Khawatirnya makan di pinggir gitu bukan apa ya? Itu kenyataannya begitu. Kalau perut kalian udah terbiasa makan bersih, ketika kalian makan pinggir jalan gitu, langsung mencret, bener. Dulu gue juga suka kalau makan pinggir-pinggir gini. Cuma kalau udah terbiasa makan di rumah, makan bersih gitu. Enggak, ada nasi kuning. McDonald bias. Itu udah kelihatan ya jamnya Alam Sutra. McDonald di kirinya. Sampai jemur matahari pagi udah berkeringat. Sampai olahraga. Cuma ya ntar pergi Gojek deh, Gojek. Selamat pagi McDonald, masuk ke mana nih? Berharap ada pintu dekat sini, tapi ternyata itu jalur drive-thru. Bisa dong ya, lewat sini ya. Kita nyampe di IKEA, mau vlog santai sedikit, ngeliat. Udahlah, gue ngaku dosa ya, gue hampir tiap hari ke IKEA, almost ya. Kalau kebetulan lagi lewat gitu kan, atau ngajak anak jalan-jalan buat sekedar olahraga jalan gitu kan. Karena gue ngeliat IKEA nggak cuma soal belanja furniture ya,
Selain makanan, olahraga jalan juga sebetulnya. Oke. Enaknya itu kalau lagi pakai gimbal kamera begini ya, si DJI Pocket. Itu ketika kalian lagi ngerekam pakai tilt lock mode gitu, itu tidak terlalu mengintimidasi orang ya. Soalnya kalian ngerekamnya kayak kameranya nunduk gitu. Jadi kalau orang awam yang nggak terlalu ngerti, dia nggak tahu kalau sebenarnya kamera lagi diarahin ke arah depan gitu. Tapi orang ngeliatnya soalnya kayak lagi nunduk gitu, kayak megang HP biasa. Kalau kita ngerekam pakai HP gitu kan jelas banget ya ngarahin kamera ke sana kemari gitu. Itu lumayan agak mengintimidasi orang gitu. Oke, kita quick screening karena gue sebetulnya ada meeting habis ini. FYI ini IKEA Alam Sutra. Kenapa suka ajak anak jalan-jalan ke sini? Karena ya kereta anak gue belum bosen-bosen sih. Dan dia ngelihat ini banyak kayak rumah-rumahan gitu kali ya. Dan ya ini lumayan secure buat anak-anak ya, aman jalanannya. Kalau jatuh gitu misalnya ya nggak terlalu sakit dan nih karena bukan aspal. Aduh. Jadi kalau megang DJI Pocket itu bagusnya sih kalian pakai mode tilt lock, terus kayak kamera device itu dipegangnya agak miring aja sih. Jadi nggak terlalu mengintimidasi orang. Jadi orang nggak ngerasa kayak ada kamera di area ke mukanya gitu. Orang ini nggak terlalu mudeng kalau orang awam ya. Nggak terlalu mudeng kalau ini sebenarnya. Kameranya lagi mengarah ke depan. Dikira lagi nunduk boleh. Nah ini box transparan yang sering banget gue beli. Sering banget. Seringan ya. Bisa rekomendasi kalau kalian mau gudang, soal gudang problemnya itu kan kalau nyimpen barang suka debuan nih. Nah kalau kalian pakai box ini barang nggak mungkin debuan, debu pun paling di tutupnya doang. Jadi kalian cukup cuci tutup ya kalau ngerasa kotor. Ini mantep banget sih, cuma ya wah pak, rumah gue gudang udah kayak banyak banget sih box ini, nggak tahu berapa juta udah gue invest buat beli kotak-kotak transparan mungkin. Samla namanya.
dia terpisah bodi ini sama tutup. Kita udah OTW home, ini lagi ngetes nih. Low light. Cuma ini bukan lagi mode low light ya. Kita ada mode low light khusus, kita coba ganti. Ini low light, cuma nggak benar-benar gelap banget sih. Kok nggak seperti orang bilang ya, katanya bagus gitu kalau low light. Nah ini biasa aja lah. Oke, driving home. Sampai jumpa di video gua yang lainnya. Bye.